Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarani Isman dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 333324012. Praktikan tutorial penelitian operasional 2 dari kelompok 15. Di sini saya akan menyelesaikan satu permasalahan atau satu persoalan mengenai modul 2 yaitu network analysis yang dimana menggunakan dua jenis software. Yang pertama itu ada RStudio dan yang kedua itu ada PhoneQM. Baiklah, langsung saja kita membaca persoalannya terlebih dahulu. Di soalnya itu ada soal nomor satu dan nomor dua. Kita baca dulu soal yang nomor satu terlebih dahulu. Nah, nomor satu ini adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Ini untuk polanya, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G dalam jarak satuan kilometer. Nah, di sini kan A ke B itu ada 6 kilo, A ke C itu 4 kilo, B ke C itu 5 kilo, B ke D itu 7 kilo, terus C ke D itu 8 kilo, B ke E itu 7 kilo, C ke E itu 7 kilo, D ke E itu 6 kilo, E ke G itu 5 kilo, E ke F itu 4 kilo, F ke G itu 4 kilo, dan D ke G itu 4 kilo. Jadi tujuan akhirnya itu ada di G. Nah, jadi di sini kita mau mencari nih rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi itu dari daerah A ke daerah G dalam satuan kilometer. Nah, langsung aja kita selesaikan persoalan ini dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini udah tersedia sintaks yang pertama itu pastinya kita install dan aktifkan package terlebih dahulu menggunakan package iGrab. Selanjutnya itu kita definisikan nih simpul dan sisi dengan bobotnya. Nah, di sini kita tulis tadi itu kemana aja tujuannya, dari mana aja dan tujuannya itu kemana aja. Terus selanjutnya itu kita buat graph berarah dengan bobot. Nah, itu kita langsung bikin plot graph atau tabel graph-nya itu. Selanjutnya kita hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G-nya. Nah, setelah itu kita hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendeknya dari A ke G. Langsung aja kita running package-nya terlebih dulu. Running. Nah, di sini kita udah ketemu nih hasilnya dari hasil running yang tadi. Sini untuk jalur terpendeknya itu ada di A, C, dan A, C, E, dan G. Nah, selanjutnya untuk jarak eh, untuk jarak total jalur terpendeknya itu ada di 16, itu di G. Dari A ke G itu jarak terpendeknya adalah 16. Nah, selanjutnya kita telah selesaikan permasalahan dengan menggunakan software POMQM. Untuk POMQM sendiri itu kita pilih yang networks. Sonic Networks kita pilih yang source rute yang dimana kita akan mencari rute terpendek, jadi kita pilih ini. Terus selanjutnya untuk number of branch-nya kita pilih 12, jadi kita tuh ada 12 branch. Ini kita isi aja. Nah, untuk yang startnya tadi itu ada di angka 1. Itu 1, 2, itu di end-nya itu kita bisa isi juga, itu ada 2, 3, 3, 4, 5, 4.
Hmm. Setelah kita udah setelah kita ini udah kita masukin data-datanya tadi, kita bisa langsung aja solve untuk memastikan apakah jawaban dari PAMKM ini sama dengan yang di studio tadi. Kita solve. Nah, sini total jaraknya itu yang terus terpendek adalah 16 sama seperti yang di PAMKM tadi. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Dia sendiri itu ada di sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti pola berikut ini. Nah, angka pada garis menunjukkan jarak dalam satuan kilo. Jadi ini satuan kilo semua dan tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Sini udah ada polanya. Itu ada A ke C 3 kilo, A ke B itu 3 kilo, B ke C itu 3 kilo, B ke F itu 3 kilo, B ke E itu 10 kilo, F ke D itu 12 kilo, C ke D itu 3 kilo, D ke E itu 3 kilo, E ke G itu 2 kilo, F ke G itu 5 kilo, dan seterusnya. Nah, jadi kita langsung aja nih selesai permasalahan ini dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Kita langsung ke pengerjaan menggunakan software RStudio. Yang pertama itu kita buat graf developer terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat plot graph untuk visualisasi auto. Selanjutnya kita hitung minimum spanning tree-nya. Kita bikin plot minimum spanning tree-nya untuk visualisasi. Dan selanjutnya kita tampilkan sisi yang membentuk minimum spanning tree. Dan yang terakhir itu kita hitung total bobot dari MST-nya. Kita langsung aja kita running untuk soal nomor 2 untuk menentukan hasilnya berapa dan jarak. Itu yang pertama kita lihat di sini udah keluar hasilnya. A ke C itu 3, B ke C itu 3, B ke F itu 3, C ke D itu 3, D ke E itu 3, dan E ke G itu ada 2. Nah, selanjutnya kita hitung total bobot MST-nya. Kita running. Nah, untuk total bobot dari MST ini sendiri itu ada di angka 17. Selanjutnya kita lanjut ke pengerjaan yang selanjutnya kita selesaikan permasalahan nomor 2 ini dengan menggunakan software PAMKM. Kita nanti terus kita ganti jadi minimum spanning tree. Nah, kita pilih di sini branch-nya itu 12. 12. Oke. Terus kita masukin ini datanya. Yang pertama itu ada di angka. Assalamualaikum. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum. Itu kita langsung aja solve untuk mengetahui berapa hasilnya. Di sini untuk itu sendiri dari branch 1, branch 2, itu di branch 1 itu 3, di branch 2 itu 3, di branch 5 itu 3. Untuk branch 11 itu Y. Nah, untuk total jarak keseluruhan untuk minimum ini itu ada di angka 17. Baiklah itu dia tadi mengerjakan kedua persoalan analisis dengan menggunakan dua software RStudio dan PAMKM. Nah, dapat kesimpulan bahwa dengan dua software tersebut itu menghasilkan nilai yang sama, kurang lebihnya kurang lebih